Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Ilah. Selama 9 tahun menikah, aku selalu percaya bahwa kepercayaan adalah fondasi terpenting dalam sebuah rumah tangga. Aku tidak pernah memeriksa ponsel suamiku. Tidak pernah membatasi pergaulannya. Tidak pernah curiga ketika ia harus lembur hingga larut malam. Bagiku, jika sebuah pernikahan dibangun dengan rasa saling percaya, maka hidup akan terasa jauh lebih tenang. Sayangnya, aku baru menyadari bahwa kepercayaan yang kuberikan sepenuh hati justru dimanfaatkan untuk menyembunyikan sebuah pengkhianatan. Dan yang paling menyakitkan, saat kebenaran mulai terungkap, suamiku justru berusaha menjadikanku sebagai orang yang bersalah. Suamiku bernama Bagus. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan distribusi. Pekerjaannya memang sering mengharuskannya bertemu klien di luar kota. Dalam sebulan, 2 atau 3 kali ia menginap di hotel karena urusan pekerjaan. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku selalu menyiapkan pakaian yang akan dibawanya, membuatkan bekal, bahkan sering mengingatkannya agar tidak lupa makan. Aku ingin menjadi istri yang mendukung pekerjaannya. Beberapa bulan terakhir, sikap Bagus mulai berubah. Ia lebih sering tersenyum sendiri saat melihat ponsel. Kalau sedang bersama keluarga, pikirannya seperti berada di tempat lain. Setiap kali ada pesan masuk, ia buru-buru membalik layar ponselnya. Awalnya aku menganggap itu hanya urusan pekerjaan. Namun semakin lama, perubahan itu semakin terasa. Suatu malam, saat kami sedang makan bersama, ponselnya berbunyi. Bagus langsung berdiri. Aku angkat telepon dulu. Ia berjalan keluar rumah. Aku memperhatikan dari balik jendela. Telepon itu berlangsung hampir 15 menit. Saat kembali masuk, wajahnya tampak gugup. Siapa, Mas? Tadi klien. Oh. Aku tidak bertanya lagi. Namun entah kenapa, jawaban itu terasa tidak meyakinkan. Seminggu kemudian, Bagus kembali mengatakan harus pergi keluar kota. Aku ada presentasi 2 hari. Kemungkinan menginap. Aku mengangguk. Hati-hati ya. Ia tersenyum. Iya. Seperti biasa, aku membantu menyiapkan semua kebutuhannya. Aku bahkan menyelipkan surat kecil di dalam tasnya. Semoga pekerjaan Mas lancar. Kami menunggu Mas pulang. Aku tidak tahu bahwa surat itu akan tetap berada di dalam tasnya tanpa pernah dibaca. Hari pertama kepergiannya berjalan biasa. Kami masih sempat saling mengirim pesan. Namun menjelang malam, Bagus mulai sulit dihubungi. Teleponku tidak diangkat. Pesanku hanya dibaca tanpa dibalas. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia sedang rapat. Mungkin sedang makan malam bersama klien. Aku tidak ingin berprasangka buruk. Sekitar pukul 9 malam, sahabatku, Rani, menelepon. Ilah? Iya? Kamu di rumah? Iya? Sekarang juga keluar. Aku langsung bingung. Kenapa? Aku nggak bisa jelaskan lewat telepon. Pokoknya cepat. Nada suaranya terdengar sangat panik. Aku segera meminta ibuku menjaga anak kami yang sedang tidur. Lalu aku menyusul Rani ke sebuah pusat perbelanjaan. Sesampainya di sana, Rani langsung menarik tanganku menuju mobilnya. Ayo ikut aku. Memangnya ada apa? Ia menggigit bibirnya. Aku harap penglihatanku salah. Jantungku mulai berdebar. Ran, kamu bikin aku takut. Ia menatapku dengan wajah serius. Tadi aku lihat Mas Bagus. Aku langsung tersenyum. Oh, mungkin memang lagi ketemu klien. Rani menggeleng. Bukan. Lalu? Aku lihat dia masuk ke sebuah hotel. Aku masih mencoba berpikir tenang. Mungkin tempat meeting. Rani kembali menggeleng. Dia nggak sendirian. Tanganku langsung dingin. Maksudmu? Rani menarik napas panjang. Dia masuk hotel? Bersama seorang perempuan. Dunia seakan berhenti berputar. Aku memandang Rani tanpa berkedip. Berharap ia berkata bahwa semua itu hanya salah lihat. Namun ia justru mengeluarkan ponselnya. Di layar ponsel itu, terlihat sangat jelas. Bagus sedang berjalan memasuki lobi hotel. Di sampingnya ada seorang perempuan muda. Mereka tertawa, lalu masuk ke dalam lift bersama. Aku merasa kakiku lemas. Air mataku langsung jatuh. Namun di dalam hati, aku masih berharap. Mungkin ada penjelasan. Mungkin memang urusan pekerjaan. Karena itu, malam itu juga aku memutuskan pergi ke hotel tersebut. Aku ingin melihat semuanya dengan mataku sendiri. Tanpa pernah menyangka, apa yang kulihat beberapa menit kemudian akan menghancurkan 9 tahun pernikahanku dalam sekejap. Sepanjang perjalanan menuju hotel,
Aku tidak mampu berkata apa-apa. Tanganku terus gemetar. Rani yang mengemudi sesekali melirik ke arahku. Ilah. Aku hanya menatap keluar jendela. Kalau kamu belum siap, kita bisa pulang. Aku menggeleng pelan. Enggak. Aku harus tahu. Kalau memang Mas Bagus tidak bersalah, aku akan minta maaf karena sudah curiga. Tapi kalau benar, kalimatku terhenti. Aku sendiri tidak sanggup melanjutkannya. Mobil berhenti di depan sebuah hotel berbintang. Lampu-lampu lobi terlihat terang. Beberapa tamu keluar masuk dengan santai. Sementara aku merasa napasku semakin sesak. Aku turun perlahan. Kakiku terasa berat. Seolah ada sesuatu di dalam hatiku yang memohon agar semua ini hanyalah kesalahpahaman. Kami masuk ke lobi. Aku mencoba bersikap tenang. Mataku menyapu setiap sudut ruangan. Namun Bagus tidak terlihat. Rani berbisik. Aku lihat mereka naik lift sekitar 30 menit yang lalu. Aku mengangguk pelan. Kami duduk di sofa dekat resepsionis. Aku terus memandangi pintu lift. Menunggu. Berharap. Sekaligus takut. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 15 menit. 20 menit. 30 menit. Tidak ada siapa-siapa. Saat hampir memutuskan pulang, pintu lift akhirnya terbuka. Beberapa tamu keluar. Lalu, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Bagus, suamiku. Ia berjalan santai. Di sampingnya berdiri seorang perempuan berambut panjang mengenakan gaun krem. Perempuan itu tertawa kecil. Lalu dengan sangat alami, merapikan kerah baju Bagus. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku tidak bisa lagi mencari alasan. Tidak ada rapat. Tidak ada klien. Tidak ada presentasi. Yang ada hanyalah suamiku, bersama perempuan lain. Aku berdiri. Langkahku terasa sangat berat. Namun aku terus berjalan mendekati mereka. Saat jarak kami tinggal beberapa meter, Bagus akhirnya melihatku. Wajahnya langsung berubah pucat. Ila? Perempuan di sampingnya ikut menoleh. Ia tampak terkejut. Aku berdiri tepat di depan mereka. Tidak berteriak. Tidak menangis histeris. Aku hanya bertanya dengan suara pelan. Mas, ini yang kamu sebut perjalanan dinas. Bagus langsung panik. Kamu salah paham. Aku tersenyum pahit. Salah paham? Iya. Dia cuma teman kerja. Aku memandang perempuan itu. Teman kerja? Lalu kenapa kalian keluar dari lantai kamar hotel bersama? Bagus terdiam. Perempuan itu juga tidak berani bicara. Beberapa tamu mulai memperhatikan kami. Bagus langsung menarik lenganku. Jangan bikin keributan. Aku melepaskan tangannya. Keributan? Yang bikin keributan itu siapa? Kamu atau aku? Bagus terlihat semakin gugup. Ia terus berusaha menenangkan keadaan. Ilah, dengar dulu penjelasanku. Aku menggeleng. Aku sudah melihat semuanya. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Perempuan itu akhirnya angkat bicara. Maaf, saya nggak tahu kalau Mas Bagus sudah menikah. Aku langsung menoleh. Bagus tampak semakin panik. Jangan bicara sembarangan. Namun perempuan itu justru menangis. Dia bilang sudah pisah rumah. Katanya cuma tinggal urus surat cerai. Aku membeku. Bagus, bukan hanya berselingkuh. Ia juga membohongi perempuan itu. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tetapi karena terlalu sakit. 9 tahun, Mas. 9 tahun aku percaya sama kamu. Bagus mencoba memegang tanganku. Namun aku mundur. Jangan sentuh aku. Aku menatap perempuan itu. Kamu nggak perlu minta maaf. Karena yang punya janji sama aku. Bukan kamu. Tapi dia. Perempuan itu menangis semakin keras. Ia lalu pergi meninggalkan kami. Bagus mencoba mengejarnya. Namun aku berkata, nggak usah. Kejar saja kebohonganmu. Langkah Bagus langsung terhenti. Aku berbalik. Berjalan keluar hotel. Air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Rani langsung memelukku. Gimana? Aku hanya menggeleng. Semuanya benar. Kami pulang malam itu tanpa sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan, pikiranku kosong. Yang terbayang hanyalah semua kenangan selama 9 tahun. Tengah, lelaki yang setiap pagi berpamitan mencium keningku. Mampu berbohong tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sesampainya di rumah, aku tidak bisa tidur. Aku duduk sendirian di ruang tamu hingga menjelang subuh. Sekitar pukul 5 pagi, pintu rumah terbuka. Bagus masuk dengan wajah lelah. Ia tampak seperti sudah menyiapkan banyak alasan.
Aku menatapnya tanpa emosi. Namun sebelum aku sempat bertanya apapun, ia justru lebih dulu berkata dengan suara keras. Sekarang giliran aku yang mau tanya. Aku mengernyit. Maksudnya? Bagus menatapku tajam. Lalu melontarkan tuduhan yang membuatku benar-benar tidak percaya. Semalam kamu keluar malam sama siapa? Jangan-jangan selama ini justru kamu yang selingkuh di belakangku. Ucapan Bagus membuatku membeku. Aku menatap wajah suamiku tanpa berkedip. Sesaat aku bahkan berpikir, apakah aku salah mendengar? Lelaki yang baru beberapa jam lalu keluar dari hotel bersama perempuan lain, kini berdiri di hadapanku, lalu menuduhku berselingkuh. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Apa? Bagus kembali berkata dengan suara tinggi. Jawab pertanyaanku. Semalam kamu keluar sama siapa? Aku masih memandangnya. Tidak marah, tidak berteriak, karena aku benar-benar sedang berusaha memahami jalan pikirannya. Kamu kok diam? Bagus kembali membentak. Berarti benarkan? Kamu keluar malam tanpa izin. Anak ditinggal. Lalu pulang tengah malam. Aku tersenyum pahit. Mas, kamu sadar nggak? Apa yang sedang kamu katakan? Bagus langsung memotong. Jangan balik tanya. Aku yang bertanya. Aku menggeleng pelan. Baru kali ini aku melihat seseorang berusaha menutupi kesalahannya dengan menyerang orang lain. Baik. Kamu mau tahu aku pergi kemana? Iya. Aku pergi ke hotel. Bagus langsung membalas cepat. Nah kan? Kamu sendiri mengaku. Aku menatapnya datar. Iya. Aku memang ke hotel. Untuk melihat suamiku menginap bersama perempuan lain. Ruangan langsung sunyi. Bagus menggigit bibirnya. Namun bukannya meminta maaf, ia justru kembali mencari alasan. Itu bukan seperti yang kamu pikir. Aku mengangguk pelan. Lalu seperti apa? Kami cuma ngobrol? Aku tertawa kecil. Ngobrol? Iya. Sampai harus satu hotel? Sampai keluar dari lantai kamar yang sama. Bagus kembali terdiam. Beberapa detik kemudian ia berkata, kalau memang kamu percaya sama aku, kamu nggak akan ngikutin aku. Kalimat itu membuatku benar-benar kecewa. Jadi sekarang, aku yang dianggap bersalah karena membongkar kebohongannya. Bukan dia yang bersalah karena mengkhianati pernikahan kami. Aku berdiri, berjalan ke arah lemari, lalu mengambil ponselku. Mas, apa lagi? Aku membuka foto yang dikirim Rani, kemudian video pendek yang sempat direkam di lobi hotel. Aku meletakkannya di atas meja. Lihat. Bagus mengambil ponsel itu. Wajahnya perlahan berubah pucat. Di layar terlihat sangat jelas. Ia berjalan berdampingan dengan perempuan itu. Mereka tertawa. Masuk lift bersama. Lalu beberapa jam kemudian keluar lagi dari arah kamar. Tidak ada lagi yang bisa dipungkiri. Namun yang membuatku semakin terkejut. Bagus masih mencoba mencari pembelaan. Itu cuma kebetulan. Aku memandangnya tidak percaya. Kebetulan? Iya. Kebetulan kami dapat kamar di lantai yang sama. Aku menggeleng pelan. Mas, tolong. Jangan tambah aku semakin jijik. Saat itu ibuku keluar dari kamar karena mendengar suara kami. Ada apa ini? Aku belum sempat menjawab. Bagus justru lebih dulu berkata, Bu, Ila semalam keluar rumah tanpa izin. Ibuku langsung menatap Bagus. Memangnya dia pergi kemana? Bagus menjawab, saya nggak tahu. Makanya saya curiga. Aku memejamkan mata. Aku tidak habis pikir. Di depan ibuku sendiri, ia masih berusaha memutarbalikkan keadaan. Aku akhirnya berkata pelan, Bu, semalam Ila keluar karena memergoki Mas Bagus di hotel. Ibuku langsung menoleh ke arah Bagus. Hotel? Aku mengangguk. Sama perempuan lain. Ruangan kembali sunyi. Bagus mulai kehilangan arah. Ia kembali berkata, itu cuma rekan kerja. Aku langsung menjawab, kalau cuma rekan kerja, kenapa dia bilang kamu mengaku sudah pisah rumah? Wajah Bagus seketika berubah. Ia tidak menyangka aku mengetahui hal itu. Ibuku langsung bertanya, Bagus, benar kamu bilang begitu? Bagus tidak menjawab. Ibuku menghela napas panjang. Selama ini, saya selalu menganggap kamu anak sendiri. Tapi kenapa kamu memperlakukan Ila seperti ini? Bagus masih diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak memiliki jawaban. Tanganku masih gemetar setelah telepon itu berakhir. Aku menatap layar ponsel beberapa saat.
Nama perempuan itu terus terngiang di kepalaku. Anita, perempuan yang semalam bersama Bagus di hotel. Perempuan yang mengaku ingin mengatakan sesuatu yang belum ku ketahui. Aku menarik napas panjang. Perasaanku campur aduk. Marah, kecewa, takut. Namun rasa penasaranku jauh lebih besar. Aku harus bertemu dengannya. Sore harinya kami sepakat bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi. Aku datang lebih dulu. Sekitar 10 menit kemudian, seorang perempuan mengenakan kemeja putih masuk ke dalam. Aku langsung mengenalinya. Dialah perempuan yang kulihat semalam. Ia menghampiriku dengan wajah pucat. Bu Ila? Aku mengangguk. Silakan duduk. Begitu duduk, ia langsung menundukkan kepala. Maaf? Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat mataku mulai berkaca-kaca. Aku benar-benar minta maaf. Aku baru tahu kemarin malam kalau Mas Bagus masih tinggal bersama istrinya. Aku menatapnya. Dia bilang apa ke kamu? Anita menggigit bibirnya. Dia bilang, sudah lama pisah rumah. Katanya hubungan kalian cuma tinggal urusan administrasi. Dadaku kembali terasa sesak. Bukan hanya sekali. Bagus sudah membangun kebohongan yang begitu rapi. Anita melanjutkan. Awalnya aku juga nggak curiga. Soalnya dia nggak pernah pakai cincin. Kalau di telepon malam, dia bilang tinggal sendiri. Kalau akhir pekan menghilang. Katanya sedang mengurus orang tuanya. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Di setiap akhir pekan itu, Bagus sedang bersamaku dan anak kami. Air mata Anita mulai jatuh. Bu, kalau saya tahu kenyataannya, saya nggak akan pernah mau dekat sama dia. Aku mengangguk pelan. Aku percaya. Entah apa, aku bisa melihat ketulusan di matanya. Ia tampak sama terkejutnya denganku. Kami sama-sama menjadi korban kebohongan Bagus. Kemudian Anita membuka tasnya. Ada sesuatu yang harus ibu lihat. Ia menyerahkan beberapa lembar cetakan percakapan. Aku mulai membacanya. Isinya membuat napasku tercekat. Di dalam chat itu, Bagus menulis. Aku sudah lama sendiri. Perempuan yang dulu kunikahi cuma tinggal status. Aku sudah nggak punya perasaan lagi. Air mataku menetes satu persatu. Setiap kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Belum selesai sampai di situ, Anita kembali menyerahkan sebuah amplop kecil. Apa ini? Foto. Aku membukanya perlahan. Ternyata berisi beberapa foto mereka. Ada foto saat makan malam, saat menghadiri acara kantor. Bahkan, ada foto ketika Bagus merayakan ulang tahun Anita. Di balik salah satu foto tertulis dengan tulisan tangan Bagus. Semoga tahun depan kita sudah hidup bersama. Tanganku langsung lemas. Foto itu terjatuh ke meja. Aku menutup wajahku. 9 tahun pernikahan. Semua pengorbanan. Semua kesetiaan. Ternyata tidak cukup membuat suamiku berhenti mencari perempuan lain. Yang lebih menyakitkan, ia sudah merencanakan masa depan dengan orang lain. Sementara aku masih sibuk menyiapkan bekal dan menyetrika pakaiannya setiap pagi. Anita berkata lirih. Saya memutuskan mengakhiri semuanya. Saya juga memblokir semua nomor Mas Bagus. Lalu kenapa kamu mau menemui aku? Ia mengusap air matanya. Karena saya merasa ibu berhak tahu semuanya. Saya nggak mau ibu terus hidup dalam kebohongan. Aku menatap Anita. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa ada seseorang yang benar-benar memilih jujur. Malamnya, Bagus pulang seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ia membuka pintu rumah. Melihatku duduk di ruang tamu. Kita jadi ngobrol? Aku mengangguk. Silakan duduk. Nada suaraku sangat tenang. Justru ketenangan itu membuat Bagus terlihat gelisah. Aku meletakkan amplop berisi foto di atas meja. Bagus mengernyit. Itu apa? Buka saja. Ia mengambil foto pertama. Wajahnya langsung berubah. Lalu membuka foto kedua, ketiga, keempat. Tangannya mulai gemetar. Kamu dapat dari mana? Aku menjawab singkat. Dari Anita. Nama itu membuat wajah Bagus semakin pucat. Belum sempat ia berbicara, aku meletakkan tumpukan chat di depannya. Sekarang baca ini. Ia tidak berani menyentuhnya. Karena ia tahu, semua kebohongannya telah terbongkar. Aku menatapnya tepat di mata, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang. Mas, semalam kamu menuduh aku selingkuh. Hari ini, apa kamu masih berani mengatakan kalau aku yang bersalah? Bagus tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Namun aku belum tahu bahwa beberapa detik kemudian,
pintu rumah kami akan diketuk oleh seseorang. Dan kedatangan orang itu akan menjadi pukulan paling telak bagi semua kebohongan Bagus. Bagus masih menundukkan kepala. Foto-foto dan salinan percakapan itu masih tergeletak di atas meja. Ruang tamu terasa begitu sunyi. Aku menatap lelaki yang selama 9 tahun kupanggil suami. Lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku seumur hidup. Kini, bahkan untuk mengakui kesalahannya saja, ia masih terlihat ragu. Tiba-tiba, tok, tok. Suara ketukan pintu memecah keheningan. Bagus langsung mengangkat kepala. Aku berjalan membuka pintu. Di depan rumah berdiri 2 orang. Seorang pria parubaya dan seorang perempuan yang langsung kukenal. Anita. Di sampingnya adalah ayahnya. Wah, Anita. Bagus langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya semakin pucat. Ayah Anita masuk ke ruang tamu dengan wajah sangat serius. Permisi. Aku mempersilakan mereka duduk. Beliau menatap Bagus tanpa sedikit pun senyum. Kamu Bagus? Iya, Pak. Saya ayah Anita. Bagus langsung menelan ludah. Tanpa banyak basa-basi, beliau berkata, saya datang bukan untuk membuat keributan. Saya hanya ingin mendengar langsung. Benar atau tidak? Kamu mengaku kepada anak saya bahwa kamu sudah tidak memiliki istri. Bagus terdiam. Ayah Anita kembali bertanya dengan nada lebih tegas. Jawab. Ruangan kembali sunyi. Akhirnya Bagus berkata lirih. Iya, saya pernah bilang begitu. Air mata Anita langsung jatuh. Meskipun ia sudah mengetahui semuanya, mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Bagus tetap terasa menyakitkan. Ayah Anita menggeleng pelan. Kamu bukan hanya membohongi istrimu, tapi juga mempermainkan anak saya. Bagus mencoba menjelaskan. Saya Vilaf, Pak. Beliau langsung memotong. Jangan sebut itu Vilaf. Vilaf terjadi sekali. Sedangkan kamu berbohong berkali-kali. Kalimat itu membuat Bagus kembali terdiam. Anita akhirnya angkat bicara. Mas. Bagus menoleh. Aku datang bukan untuk kembali. Aku datang supaya semua ini selesai. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Lalu meletakkannya di atas meja. Itu semua hadiah yang pernah Mas kasih. Aku kembalikan. Bagus hanya memandang kotak itu tanpa berani menyentuhnya. Setelah beberapa saat, Anita berdiri. Ia menatapku. Bu Ila. Aku mengangguk. Saya benar-benar minta maaf. Aku tersenyum tipis. Kamu tidak perlu meminta maaf lagi. Kita sama-sama dibohongi. Anita memelukku. Kami berdua menangis. Bukan karena saling membenci, tetapi karena sama-sama menjadi korban dari satu orang yang sama. Setelah Anita dan ayahnya pulang, rumah kembali sunyi. Kini hanya ada aku dan Bagus. Ia perlahan mendekat. Ila. Aku tidak menjawab. Ia berlutut di hadapanku. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat Bagus menangis. Aku salah. Aku egois. Aku benar-benar menyesal. Air matanya terus mengalir. Tolong, beri aku satu kesempatan. Aku memandangnya lama. Kalau kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin aku akan langsung memaafkannya. Namun sekarang, aku sudah terlalu lelah. Aku berkata pelan. Mas. Iya. Semalam, saat aku memergokimu di hotel, aku masih berharap kamu jujur. Bagus menunduk. Tapi yang kamu lakukan justru menuduh aku berselingkuh. Air mata Bagus kembali jatuh. Itulah yang paling menghancurkan hatiku. Bukan karena aku melihatmu bersama perempuan lain, tapi karena saat ketahuan, kamu memilih membuat aku terlihat sebagai orang yang bersalah. Bagus menangis semakin keras. Aku panik. Aku takut kehilangan kamu. Aku menggeleng pelan. Kalau memang takut kehilangan, kamu tidak akan melakukan semua ini. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan tinggal sementara di rumah orang tuaku. Aku membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Bagus berkali-kali datang, membawa bunga, membawa makanan, mengirim pesan setiap hari. Namun aku belum siap. Kepercayaan yang hancur tidak bisa kembali hanya dengan permintaan maaf. Selama tinggal di rumah orang tua, aku mulai kembali bekerja. Aku menerima pesanan catering kecil-kecilan dari rumah. Kesibukan itu sedikit demi sedikit mengembalikan semangatku. Aku belajar bahwa hidup tidak boleh berhenti hanya karena seseorang mengecewakan kita. Sementara itu, kabar tentang perselingkuhan Bagus akhirnya diketahui oleh keluarganya. Ia kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Di kantor pun, hubungan asmaranya dengan Anita sudah berakhir.
Ia benar-benar sendirian. Penyesalan datang setiap hari. Namun semuanya sudah terlambat. 6 bulan kemudian, suatu sore Bagus datang lagi. Ia berdiri di depan rumah orang tuaku. Wajahnya jauh lebih kurus. Matanya sembab. Ilah. Aku keluar menemuinya. Ia berkata lirih. Aku tidak datang untuk memaksamu pulang. Aku hanya ingin mengucapkan satu hal. Aku menatapnya. Terima kasih. Karena selama 9 tahun, kamu sudah menjadi istri yang baik. Aku yang gagal menjadi suami yang pantas. Air mataku menetes. Aku tidak membencinya lagi. Tetapi aku juga tidak bisa kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku hanya berkata, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Bagus mengangguk pelan. Ia memahami maksudku. Lalu pergi tanpa memaksa. Hari itu aku belajar satu pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Perselingkuhan memang menyakitkan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Yaitu ketika seseorang yang bersalah justru berusaha menjadikan kita sebagai pelaku. Karena pengkhianatan mungkin masih bisa diakui. Namun kebohongan yang terus dipertahankan hanya akan menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang masih ada. Dan sejak hari itu, aku berjanji kepada diriku sendiri. Aku akan lebih memilih berjalan sendiri dengan harga diri yang utuh. Daripada bertahan dalam hubungan yang dipenuhi kebohongan dan saling menyalahkan.